Selamat pagi Bu. Jadi saya sini ingin menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata untuk mengambil 1.4 tugas dari CGP tentang budaya positif. Ibu bisa lihat di sini nanti ada latar belakang, kemudian ada tujuan dan pola ukur, kemudian ada masa tindakannya. Bisa baca-baca. Itu yang jelas saya selaku CGP di sini mohon dukungannya dari segi waktu, fasilitas, bisa Sudah dah, Ibu masuk kelas ya. ini. Ibu masuk kelas kalian. Ya. Ini tugasnya kurang lebih nanti ada sekitar 4 minggu sebenarnya. Tapi saya jalankan mulai dari persiapan gitu kan, mulai dari persiapan untuk 4 minggu sampai nanti aksi nyatanya. Ini ada melibatkan guru atau bagaimana? Ya, nanti ada destinasi melibatkan rekan-rekan guru semua. Mungkin kita cari waktu, bisa hari Senin atau Selasa. Kalau pada prinsipnya, intinya sih kalau dari sekolah itu sangat mendukung ya untuk budaya positif ini yang akan Pak Nur jalankan. Si nyatanya ya, intinya kami mendukung untuk kemajuan sekolah ini dan memang untuk profesionalitas sebagai guru juga ya Pak Nur ya. Tentunya saya tidak masalah, sangat mendukung kegiatan ini. Memang sangat penting bagi saya untuk ya intinya untuk kemajuan sekolah lah. Karena di sini juga saya lihat untuk animasinya segala macam, ada evaluasinya, ada refleksi, ini sangat bagus. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang Pak Nur sudah melakukan kegiatan ini, teman-teman berminat segala macam, lalu bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Harapannya memang seperti itu ke depan gitu kan, ini sebagai bisa dibilang sebagai inspirasi juga buat kawan-kawan supaya mungkin tergerak hatinya untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya gitu kan, biar makin ramai di sekolah kita yang jadi kita nantikan bisa bergerak sama-sama memajukan sekolah yang kita bangun. Itu sih harapan berikutnya. Saya sangat mendukung Pak dengan kegiatan ini. Nanti kalau ada perlu apa, misalnya saran dan kesanan diperlukan, nanti diberitahu aja. Oke, itu saja Bu ya. Makasih banyak sebelumnya atas dukungan dan motivasinya. Tentunya saya di sini masih belajar gitu kan, menyampaikan, kemudian belajar untuk menerapkan aksi nyata ini. Tidak akan pernah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari kepala sekolah, rekan-rekan sekalian. Artinya di sini harus benar-benar saya dengan kawan-kawan guru dan kepala sekolah berkolaborasi. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama Pak. Oke, silakan dipimpin ke berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Pagi ini siapa yang tidak hadir semua? Hadir semua ya? Oke, hadir. Ini awal yang baik buat kita karena akan menunjukkan komitmen yang baik. Oke? Di awal semester ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan sama-sama kita patuhi selama
ada di kelas ini. Ya, selama kita menjadi siswa dan guru di sini. Nah, kesepakatan kelas itu akan kalian buat berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi hari ini akan saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Masing-masing kelompok akan saya beri stick note ya. Mungkin 2 aja cukup, nanti tuangkan di situ kesepakatan kelasnya. Ya. Apa itu kesepakatan kelas? Seperti yang saya katakan barusan, kesepakatan kelas merupakan sebuah aturan yang akan kita sepakati bersama. Aturan itu kita buat bersama, kita sepakati bersama, kita jalankan bersama sehingga menjadi keyakinan kita bersama. Paham ya? Bukan hanya kalian, tapi saya juga. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kesepakatan kelas. Oke, hari ini kita buat kesepakatan kelas sebelum ini. Ini nggak usah dikacau ya, make kursi mejanya, seperti itu. Nah, kalian tulisnya di bagian yang nggak ada lemnya ini kan ada lemnya nih. Nah, tulisan di sini ya. Yuk ambil, kemudian disepakati dari kelompok kalian apa yang harus kita lakukan selama satu ini. Apakah tentang kebersihan atau kebersihan waktu, pakaian, kalian menghargai untuk mana silakan. Ini lagi dengan terusnya. Ayo, sebentar saja, waktunya kurang dari 5 menit ya, 3 sampai 5 menit ya. Ya, silakan. Tulis saja. Ada tukang tulis, tulisannya yang rapi ya. Kan kalian sudah tulis tulisannya. Harus rapi. Biar nanti kita baca, nanti akan saya desainkan menjadi sebuah poster. Kalau kurang, boleh minta lagi ya. Kalau kurang, boleh minta lagi. Boleh gitu. Ya, boleh. Ya, berdua ya. Kau ya. Masing-masing kelompok minimal 2 kesepakatannya. Nanti kita saling terusnya. Udah kan? Pak. Boleh. Kenapa? Udah selesai? Kalau udah selesai di kelompok berapa? Oke, tempelkan di sini. Tempelkan di sini. Iya. Meetingnya ke depan dari belakang kan. Ada kelompok 2 ya? Nah, mantap. Untuk blok dan untuk 1, 3, 4, 5, 6. Ya, 2 menit lagi.
Kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 6 boleh. Jangan banyak-banyak, yang penting nanti kesepakatan kelasnya bisa kita jalankan bersama. Boleh. Iya. Kalau salah diganti ini boleh. Untuk 5 sudah. Iya. Oke. Sip, mantap nih. Untuk 3? Ya, kan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Ini dirapikan duduknya. Oke, ini adalah kesepakatan kelas yang kelompok masing-masing kelompok ajukan. Kita akan sama-sama bacakan, kemudian akan kita sepakati mana yang akan kita gunakan, mana yang akan kita cancel sebelumnya. Yang pertama untuk kelompok 1, kata mereka kita harus menjaga kebersihan. Setuju gak nih? Kalau setuju bilang setuju, kalau tidak bilang tidak. Karena ini akan kita jalankan mulai dari hari ini. Menjaga kebersihan, setuju? Oke. Kemudian kata kelompok 1, kita harus selalu tepat waktu. Setuju? Oke. Untuk selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 selalu menjaga lingkungan sekolah. Maksudnya menjaga kebersihan. Oke, setuju? Setuju. Yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Ini penting nih. Saling menghormati satu sama lain. Setuju? Setuju. Suaranya mana? Setuju? Setuju. Sip ya. Jadi, langsung yang ketiga, menghormati guru dan mentaati peraturan. Setuju menghormati guru? Setuju. Bagus itu malah. Kelompok 3, nah ini tadi nih, berpakaian rapi. Setuju? Pakaiannya kita rapi semua? Setuju. Sebenarnya kalian sudah rapi kok, jadi ini mudah nih kita api. Tertib di kelas dan tepat waktu. Tertib di kelasnya. Setuju? Setuju. Kalau tepat waktunya kan sudah ada di kelompok 1 dan sudah kita setujui, ya. Lanjutnya kelompok 4, jaga perlengkapan kelas. Nah ini beda dengan menjaga kebersihan. Jaga perlengkapan kelas kayak sapu, pengapel, kemudian yang lain-lain jangan dirusak, maksudnya seperti itu. Setuju untuk jaga ke perlengkapan kelas kita? Setuju. Kelompok 4 yang selanjutnya adalah jaga kebersihan, yang sudah sama dengan yang tadi. Kemudian datang tepat waktu dan disiplin sama dengan yang tadi. Kemudian kelompok 5, menjaga fasilitas kelas. Ini sama dengan perlengkapan kelas ya. Kemudian menaati peraturan yang ada di kelas. Oke, ini peraturan kelas juga boleh. Kemudian melaksanakan piket. Nah ini nih, melaksanakan piket kelas yang sudah ditetapkan. Setuju kan nih? Setuju. Harus, ini harus belajar bertanggung jawab. Kelompok terakhir, kelompok 6, pakaian harus rapi. Sama nih pakaian tadi di sini. Saling menghargai sudah ada. Ini saling menghargai dengan saling menghormati sama nih ya. Menghormati aturan juga sama udah di situ. Menjaga fasilitas sudah tadi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Ini sama sebenarnya poinnya dengan menjaga kebersihan, kan? Datang tepat waktu udah ada diwakilkan sana, menjaga kebersihan juga. Oke, sekarang saya tanya. Yang sudah kita sepakati ini
nanti akan saya buatkan sebuah pamflet, akan saya print, kemudian akan ada tanda tangan kalian semua di situ. Setelah kalian menandatangani itu, maka yang kalimat-kalimat atau kesepakatan kelas yang ada di atas itu harus kita jalankan bersama, ya. Yang jaga kebersihan, yang menghormati sama teman, menghormati guru, berpakaian rapi, disiplin, dan bla sesuai yang ada tulis. Itulah yang akan menjadi sebuah keyakinan kita untuk kita jalankan bersama. Sepakat? Sepakat. Oke ya, tunggu saya desainkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kita sudah belajar nih hari ini membuat sebuah kesepakatan. Karena ini datangnya dari kalian, ya, ini datangnya dari kalian, bukan saya yang buat. Maka kesepakatan kelas ini haruslah dijalankan dengan rasa tanggung jawab, ya. Jadi dorongannya dari dalam hati kalian sendiri, dari dalam diri kalian sendiri. Aku kan sudah bilang kelompokku harus menjaga kebersihan. Masa kelompokku yang melanggar? Kan kayak gitu harusnya, seperti itu ya. Ya, karena ini sudah menjadi sebuah kesepakatan kelas, maka semua anggota kelas ini termasuk saya harus menaati kesepakatan kelas ini. Setuju semuanya? Setuju. Oke, terima kasih untuk kesepakatan kelas hari ini. Mari kita tepuk tangan bersama. Oke, saya akan mendesainkan dulu ntar malam, kemudian akan saya cetak jadi pamflet, akan kita tanda tangani bersama. Setelah itu kita tempelkan di kelas ini dan kita jalankan bersama. Semangat! Semangat. Oke, setelah itu baru kita belajar. Silakan dipimpin doa Sebelum belajar banyak bacaan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Siap. Berdiri. Oke, selamat pagi semuanya. Sesuai dengan janji kita kemarin, sudah saya desainkan kesepakatan kelas kita. Ini sudah saya coba berikan. Ini kita akan tanda tangani di sini semuanya sebagai tanda bahwa ini merupakan kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Ya, silakan. Mulai dari mana ya? Dari sini, antri dua orang. Oke, tidur saja. Oke ya? Oke, lanjut. Ya. Set. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Tiga. Lanjut. Marcel. Begitu. Oke, yang sudah kembali ke kursinya. Yolo. Ayo. 3,
kembali. Nggak tahu tanda tangan kamu. Siapa yang punya tanda tangan? Jangan dilebar-lebar. Ada. Semuanya sudah tanda tangan. Ya, ini semuanya sudah kita tanda tangan ini. Berarti kalian semua menyepakati kesepakatan kelas ini. Oke, sekarang saya minta bantunya yang laki-laki dengan tempel ini saja. Melisa. Sama dengan Kenny. Dan kita sama-sama pasang di sini. Ini udah ya. Punya sebuah sekarang coba saya bacakan dari yang pertama. Katakan yang pertama adalah on time, datang dan pulang tepat waktu. Nah ya, di sini ada deskripsinya. Kami akan belajar menghargai waktu dengan datang dan pulang sekolah tepat pada waktunya. Itu ya. Mulai dari hari ini, poin nomor 1 harus benar-benar kita jalankan. Kemudian kesepakatan poin kedua, bersama menjaga kebersihan kelas. Saya lihat kelas kita juga sudah lumayan bersih. Kalau di depan masih ada 1, 2, 3 lembar kertas yang bersama sampah untuk berserakan. Kemudian yang ketiga, saling menghormati satu sama lainnya.
Yang keempat, berpakaian rapi dengan atribut lengkap. Terlihat sudah bagus. Kemudian bersama menjaga fasilitas kelas, sapu, jangkang, tajam segala macam ada dalam kelas ini sama-sama dijaga, termasuk ini. Jadi kalau ada yang mengganggu, merusak ataupun coret-coret, silakan kalian beritahu saya. Kemudian yang terakhir, bertanggung jawab melaksanakan tiket kelas. Karena sudah ada jadwal tiket untuk menjaga kebersihan, ya, untuk menjaga melaksanakan poin nomor 2, yang tiket yang harus lebih bertanggung jawab terhadap tugas tiketnya. Oke ya, jadi ada 1, 2, 3, 6 poin kesepakatan kelas kita yang sudah harus kita jalankan secara bertanggung jawab, mulai dari kesepakatan kelas tersebut dibuat sampai 1 semester ke depan. Nanti akan ada revisi jika kesepakatan kelas ini memberatkan atau ada yang melanggar. Pak, bagaimana yang melanggar? Setiap tindakan yang melanggar kesepakatan kelas ini akan mendapatkan konsekuensinya. Contoh, jika ada di antara kalian yang merusak fasilitas kelas ini sesuai dengan kesepakatan ini, maka yang bersangkutan harus mengganti. Misalnya mematahkan sapu, jadi harus memperbaiki sapu tersebut atau mengganti sapu tersebut. Paham ya? Oke. Demikian kesepakatan kelas kita, bisa kita laksanakan bersama. Jawab yang keras, bisa atau tidak? Bisa. Ya, mulai hari ini kita akan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan kelas. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, untuk kesepakatan kelas kita sudah tempel, sudah kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Semoga tidak ada kendala dalam melaksanakan. Apapun itu bisa kalian koordinasikan dengan baik. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Guru, beserta staf TU SMP Negeri 1 Maluku. Puji Tuhan, ya, hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka diseminasi aksi nyata dari salah satu guru kita, Pak Nurdin Ardiansa, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Melawi. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan sambutan. Adapun tujuan dari kita bertemu di sini, nanti kita akan diberikan sedikit seperti masukan ataupun nanti akan ada tentang apa itu guru penggerak dan sebagainya macamnya. Ya, jadi di sini juga IHT ini juga bertujuan untuk kita meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar. Jadi saya harapkan nanti kita Bapak Ibu guru dapat mengikuti dengan baik ya kegiatan ini, karena ini sangat baik untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya, karena guru penggerak ini sangat bagus ya, karena di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran terutama dalam pendidikan, karena ini merupakan guru penggerak ini merupakan pioner ya, sebagai pioner dalam pendidikan. Jadi saya harapkan nanti kita bisa mengikuti dengan baik ya IHT ini, karena ini sangat penting untuk kita semua. Jadi nanti kalau ada yang mengikuti pertanyaan ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Pak Nurdin. Jadi untuk diseminasi aksi nyata budaya positif, dari judulnya saja sudah bagus sekali, budaya positif di sekolah. Mungkin nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan yang akan kita sepakati bersama, ya, terutama tentang tata tertib dan sebagainya. Karena program pendidikan guru penggerak di sini Pak Nurdin angkatan ke-7. Ada intinya
saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Ya, jadi nanti harapannya setelah Pak Nurdin menjadi guru penggerak, harapan saya nanti akan ada Bapak Ibu guru yang bisa mengikuti jejak, ya, karena ini sangat penting untuk kita semua, mungkin dari Pak Apan atau Bu Mimi, ya, Bu Bidan, Bu Kurnilia, Pak Harjo dan semuanya nanti bisa kita sama-sama, intinya di sini kita sama-sama bergerak, ya, menggerakkan seperti itu ya Pak Nurdin ya. Baik, mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Nurdin sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita hari ini diberikan dua nikmat yang paling esensi, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa duduk bersama di sini untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Menukung, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru serta staf TU SMP Negeri 1 Menukung, yang mana kita punya satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mengambil peran dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, terutama putra-putri terbaik di SMP 1 Negeri Menukung ini. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu di sini, terutama kepada Bapak Ibu guru yang senior, Pak Marsaden, Ibu Bidan, dan rekan-rekan yang lebih senior daripada saya. Di sini kita belajar bersama, sharing, bukan saya yang menyampaikan materi, tapi kita sharing apa yang bisa kita bicarakan untuk kemajuan sekolah kita. Nah, diseminasi aksi nyata ini merupakan tugas saya selaku CGP Angkatan ke-7 di Kabupaten Melawi, di mana Angkatan ke-7 ini kami berjumlah 33 orang dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi 33 orang ini sudah menjalani proses pendidikan kurang lebih selama 2 bulan, berarti masih ada tersisa 4 bulan lagi, karena programnya berjalan 6 bulan nanti. Dan diseminasi aksi nyata untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita tentu harus tahu dulu, mungkin ada yang pengen menyamakan persepsi tujuan pendidikan itu apa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini tertulis di dalam buku beliau yang terbit pada tahun 1961, halaman 20. Jadi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, menurut beliau ini kita sebagai pendidik itu fungsinya hanya menuntun kekuatan kodrat si anak. Nah, kodrat si anak ini terbagi menjadi dua Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat zaman itu, kodrat alam itu yang pertama adalah bakat, minat, kemampuan, dan apapun itu yang diberikan Tuhan kepada anak itu, itulah disebut dengan kodrat alam, ya, termasuk keadaan lingkungannya. Kemudian kodrat zaman,
kodrat zaman, yaitu pendidikan pada tahun 19-an atau abad 19 pasti akan berbeda dengan pendidikan pada abad 20-an. Sekarang kita udah masuk ke abad 21. Ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa mendidik pada tahun itu, pada tahun waktu kita sekolah itu berbeda dengan mendidik pada tahun kita yang sedang mendidik. Nah, itu yang pengen disampaikan dari tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut tujuan pendidikan nasional, ini secara nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan dan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Pendidikan itu nantinya harus membuat si peserta didik itu menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia nanti akan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi itu tujuan pendidikan secara nasional. Banyak sekali Bapak Ibu tuntutannya yang harus dicapai. Gitu. Ini sebuah tujuan. Nah, ini ada pendidik dan peserta didik. Di dalam modul 1.1 Bapak Ibu, kami dikenalkan dengan analogi pendidik dan peserta didik. Analoginya adalah pendidik itu seorang petani dan peserta didik itu sebagai benihnya. Jadi seorang pendidik itu mempersiapkan lahan tempat si benih ditanam. Mulai dia dari menggemburkan tanahnya, kemudian dia memberikan pengairan yang cukup, kemudian menanam tepat pada waktunya, pada musimnya, kemudian mencegah bibit itu terserang dari gulma, hama, dan penyakit lainnya, sehingga bibit yang ditanam akan tumbuh optimal, Bapak Ibu. Optimal artinya dia berkembang sesuai dengan apa itu bibitnya yang seharusnya. Misalnya petani padi, tentu petani padi akan memperlakukan si padi itu dengan ilmu padi, bukan dengan ilmu tumbuhan yang lain. Karena berbeda misalnya perlakuan si padi dengan perlakuan misalnya pohon mangga, itu akan berbeda. Nah, jadi di sini pendidik harus benar-benar tahu posisi dia adalah menuntun atau memfasilitasi tumbuh kembangnya bibit tersebut. Nah, tapi jangan pernah berharap Bapak Ibu si padi yang kita rawat, yang kita siangi, yang kita lindungi dari hama ini tumbuh dan berbuah menjadi jagung. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Yang harus kita pahami bersama, kita jangan pernah berharap anak didik yang kita bina selama ini menjadi seperti apa yang kita inginkan. Misalnya, saya punya anak didik, saya pengen kamu jadi dokter, padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi dokter. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi si anak itu sebenarnya sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Kita sebagai orang dewasa tidak akan mampu mengontrolnya. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Tuh, ya itu dari slide ini. Kemudian, nah ini yang pengen kita bahas. Ini adalah esensi dari materi ini, yaitu tentang budaya positif. Budaya merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus atau konsisten. Kemudian budaya juga bisa terbagi jadi dua, yaitu negatif dan positif. Karena kita di sini sebagai seorang pendidik, kita fokus saja ke budaya yang positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Silakan jawab aja dalam hati. Yang pertama, setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Ya, silakan dipikirkan jawabannya dalam hati masing-masing, setuju atau tidak poin yang pertama itu. Poin yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Silakan direnungkan aja dulu dalam hati, nanti di akhir akan saya follow up lagi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan 1, 2, 3 itu dipikirkan dalam hati, setuju atau tidak. Sudah dapat jawabannya Bapak Ibu ya? Simpan dulu dalam pikiran. Nanti berubah atau tidak setelah mendapatkan slide berikutnya. Ada 6 topik yang akan saya sharingkan ke Bapak Ibu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang terakhir segitiga restitusi. Ini agak sedikit banyak. Nah, jadi harus bertahap. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik. Baik, yang selanjutnya itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu kata berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, cuma di masa sekarang, nggak tahu dari masa saya juga kayaknya makna disiplin itu sudah dipelencengkan, sudah disalah artikan. Jadi dengan kecenderungan mematuhi aturan itu yang tertanam di benak saya sebelum saya membaca modul itu juga, sebelum kami mendapatkan modul. Artinya disiplin yang sebenarnya itu adalah belajar, bukan patuh terhadap aturan. Nah, ya itu sesuai dengan maknanya. Kemudian nilai-nilai universal ini banyak sekali Bapak Ibu, nilai-nilai universal itu. Namun yang bisa kita fokuskan, kita kerucutkan yaitu tentang profil belajar Pancasila ya. Profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dirancang oleh Kemdikbud dan Ristek yang menjadi pedoman kita sebagai guru untuk bagaimana siswa harusnya bertumbuh. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu unsur P3 yang pertama. Yang kedua unsurnya adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini yang merupakan unsur-unsur dari profil belajar Pancasila, yang mana ini merupakan ujung atau tujuan dari digaungkannya kurikulum Merdeka Belajar. Ini yang akan dituntut untuk tercapai seperti itu. Nah, di sini kemudian saya akan melanjutkan pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 2 motivasi kita sebagai manusia Bapak Ibu. Disadari atau tidak, ini sudah melalui penelitian ya. Disadari atau tidak, mengakui atau tidak, kita pasti termotivasi secara eksternal dan internal. Motivasi eksternal banyak sekali. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman misalnya kayak gini. Saya selalu datang awal ke sekolah. Itu motivasi saya, misalnya saya nggak pengen ditegur oleh hikmahnya, atau nggak pengen dapat SP gitu dari Bu Maya. Pak Nurdin kok datangnya telat terus. Kalau saya motivasinya seperti itu, berarti motivasi saya adalah motivasi yang ekstrinsik dengan kategori menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua masih
pada posisi motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, saya pun ketika mengikuti CGP di awal, motivasi saya itu untuk mendapatkan sertifikat CGP. Nah, untuk mendapatkan sebuah sertifikat itu berarti kan imbalan. Berarti motivasi saya saat itu adalah motivasi yang masih eksternal. Ya. Kenapa saya mengikuti CGP? Karena saya ingin dapat sertifikat CGP atau sertifikat DP, atau saya ingin bergelar guru penggerak. Nah, itu masih motivasi eksternal. Saya akui ketika awal saya mengikuti CGP, inilah motivasi saya. Saya pengen menjadi guru penggerak, pengen mendapatkan sertifikat yang jumlahnya besar. Itu motivasi saya awal. Nah, kemudian ada motivasi yang seharusnya inilah yang dikembangkan, yaitu motivasi internal. Motivasi internal inilah yang menjadi tujuan budaya positif atau tujuan disiplin positif, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa ada dorongan dari luar. Yaitu fungsinya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi yang internal. Jadi tanpa menghindari rasa ketakutan, tanpa menghindari rasa ketidaknyamanan, tanpa mengharapkan imbalan, berarti orang tersebut melakukannya dengan motivasinya adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Ya, kan mungkin selama ini kita datang awal itu masih pada posisi misalnya kayak tadi saya tidak pengen dapat teguran dari rumahnya, berarti saya motivasinya masih posisinya motivasi eksternal. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa membuat siswa ini patuh terhadap peraturan sekolah. Itu bukan pada motivasi eksternal. Jadi si siswa ini biasanya tidak melanggar peraturan sekolah, itu seharusnya dia menghargai diri sendiri, bukan untuk menghindari hukuman. Nah, kalau menghindari hukuman berarti itu masih posisinya motivasi eksternal. Kemudian di sini ada katanya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini agak sedikit mengejutkan Bapak Ibu. Penghargaan ternyata bisa menjadi sebuah penghukum. Nah, ini dikemukakan oleh Alfi ya pada tahun 1993, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi penghargaan ini agak sedikit bergeser maknanya. Bahkan kalau menurut slide ini, penghargaan itu sebagai posisinya menghukum, membebani. Contoh, misalnya saya dapat piagam penghargaan dari kecamatan sebagai pelatih pramuka misalnya. Nah, ketika saya tidak berprestasi dalam posisi itu akan menjadi beban buat saya. Saya udah dapat piagam nih, tapi prestasinya nggak ada, misalnya kayak gitu. Itu jadi sebuah beban. Nah, ada yang dampaknya menurut Alfi ini ada yang pertama pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya itu tadi merasa terbebani. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan juga kurang efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang paling banyak di sini Bapak Ibu. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Misal dalam suatu kasus kemarin waktu kita dibagikan piagam penghargaan oleh Umaya, untung kita dapat semua. Ya kan? Coba bayangkan saya nggak dapat, yang lain dapat semua. Perasaan saya gimana Bapak Ibu? Apakah nggak saya jengkel sama yang lain? Kok Pak Den dapat, Pak Wan dapat gitu. Nah, ini maksudnya penghargaan itu harus pandai-pandai memberikannya.
Gitu. Walaupun kategorinya kategori berbeda. Jadi semuanya mendapatkan, berarti nggak ada yang pembedaannya. Tapi kalau misalnya saya saja yang dapat, betapa jengkelnya yang lain. Nah itu bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Itu yang dimaksud. Nah beda dengan apresiasi. Ternyata penghargaan itu beda dengan apresiasi. Yang selama ini saya tahu ya apresiasi itu ya penghargaan. Ternyata beda. Ternyata apresiasi itu kita lebih ditekankan kepada prosesnya, bukan kepada hasil akhirnya. Nah, untuk apresiasi ini pengakuannya secara khusus, kategori apa misalnya gitu kan. Pengakuannya secara pribadi juga boleh. Kemudian pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian ini harus konsisten. Penghargaan apresiasi ini harus konsisten supaya motivasinya langsung berkembang. Kemudian fokusnya pada proses. Nah, contoh apresiasi dalam bentuk kata-kata. Jadi ada kata pembukanya, kemudian ada nilai kebajikan yang digarisbawahi, kemudian ada situasinya yang yang menjadi kenapa kita memberikan apresiasi tersebut. Contoh, misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Ini bentuk kalimat ketika kita memberikan apresiasi terhadap nilai kebajikannya, yaitu empati. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada nilai kebajikan yang di garis bawah itu rasa tanggung jawab. Nah, jangan cuma bilang kayak gini, bagus, ibu suka. Itu kurang pas Bapak Ibu. Itu ya. Ya, jadi ini untuk contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan. Next. Nah, ini sekarang kita masuk ke poin hukuman atau konsekuensi. Hukuman terdengar sama maknanya dengan konsekuensi, cuman yang selama ini saya pahami seperti itu. Hukuman itulah konsekuensi, sama aja dengan sanksi. Ternyata beda Bapak Ibu. Hukuman dengan konsekuensi itu jauh berbeda. Nah, saya pengen Bapak Ibu coba baca yang poin di atas. Itu merupakan kategori hukuman atau konsekuensi. Bisa dibaca dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku berkalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini sering sekali kita jumpai. Karena terlambat ke sekolah, si anak itu disuruh catat 100 kali kalimat tersebut. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Bu Agnes menyatakan hukuman, Ibu Mimi menyatakan konsekuensi. Oke, kita tahan dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sepakat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Oke, kita tahan dulu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ini salah ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman, konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat ya. Nanti saya garis bawahi mana yang menyatakan ya konsekuensi atau hukuman. Kemudian yang terakhir, nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Bapak Ibu, kalau menurut yang kami pelajari Bapak Ibu dan disampaikan oleh instruktur secara nasional mengatakan bahwa poin pertama itu hukuman.
Kenapa hukuman? Karena dia menyiksa, Bapak Ibu. Menyiksa. Itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Nah, konsekuensi artinya dia itu begini. Kalau hukuman dia enggak apa ya? Enggak sesuai dengan apa yang telah dia laksanakan gitu. Kesalahan apa yang telah dia laksanakan. Tapi kalau konsekuensi dia tuh menggantikan atau memperbaiki apa yang telah dia lakukan gitu. Kayak ini kan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret, berarti kan dia berusaha menggantinya, memperbaikinya, berarti dia konsekuensi. Nah, itu poin-poinnya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air karena dia yang menumpahkan, berarti dia yang membersihkan. Nah, itu termasuknya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, ini jelas hukuman Bapak Ibu. Ya. Nah, yang poin terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran POJOK. Ini merupakan konsekuensi. Kenapa? Karena ini sesuai dengan konteks. Pelajaran PJOK ada hubungannya dengan lari, dengan olahraga. Jadi yang membedakan hukuman dengan konsekuensi itu ada nggak sangkut pautnya gitu Pak. Nah, gitu. Kalau nggak ada sangkut pautnya berarti itu hukuman. Gitu. Misalnya kayak tadi nih, kita sering melakukan gini. Yang enggak pakai dasi, enggak lengkap atributnya, suruh ngangkut air. Itu hukuman Bapak Ibu. Itu harus kita sadari, itu hukuman. Kalau konsekuensinya apa coba? Nah, itu pikirkan ayo ya. Oke, nah ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Saya nggak sampaikan semua. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi singkat. Nah, ini yang saya khawatirkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sebuah pengalaman waktu Bapak Ibu dididik dulu oleh guru-guru Bapak Ibu. Saya merasakan itu. Dulu saya pernah melakukan kesalahan sehari sebelum bagi rapot kelas 5 SD. Saking membekasnya masih sampai saat ini saya ingat muka guru tersebut dan muka cacian atau hinaan dari kawan-kawan, karena ini salah tindak saat itu guru. Saya melakukan kesalahan dengan beberapa kawan saya saat itu kelas 5 mau naik kelas 6. Harusnya kami bekerja di luar membawa barang, tapi kami membuat sesuatu cincang di dalam ruangan kelas. Nah, jadi si guru itu tanpa memberikan pertanyaan, mengklarifikasi apa yang kami lakukan, dia langsung membawa sebuah penggaris dan mengumpulkan kami semua 5 orang. Di sifatnya kaki saya dengan kawan-kawan itu sampai pada yang kelima, yaitu saya patah penggaris itu. Kemudian besoknya saat kawan-kawan semua bagi rapot, kami berlima nggak bagi rapot, dipisahkan. Kami bagi rapotnya di depan WC Bapak Ibu. Setelah kami membersihkan WC itu dengan bersih, sehingga orang tua saya bertetanggaan dengan kawan saya nanya, "Ya, mana Didin? Dapat ranking berapa dia?" Si Pia itu dengan polosnya mengatakan ke orang tua saya, "Didin itu dihukum bersihkan WC karena kemarin dia nakal gini, jadi dah nggak bagi rapot." Nangis menjadi-jadi mama saya itu. Akhirnya saya pulang, saya ditambahin pukulannya oleh orang tua saya. Nah, saking membekasnya sampai sekarang saya ingat raut wajah guru itu, walaupun sekarang beliau sudah meninggal. Karena mengapa? Karena dia melakukan sesuatu yang menurut dia benar, tetapi sebenarnya itu keliru, Bapak Ibu. Nah, itu hukuman membekas dalam waktu yang sangat lama. Itu secara tindakan. Dia nggak pakai omongan sih waktu saat itu dia melakukan tindakan itu. Nah, bagaimana kalau tindakan hukuman itu disertai dengan omongan?
sudah sakit fisik secara lama diingat sampai kapanpun, kemudian menyakitkan hati yang kita, nah ini yang jangan sampai terjadi seperti itu. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi dia melakukannya karena tadi saya merusak, saya harus perbaiki. Udah, itu saat itu jadi tidak nyaman. Itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Ya, hukuman itu tidak serta-merta secara fisik, Bapak Ibu, memang ada juga yang lebih menyakitkan, yaitu secara verbal. Itu makanya ya mungkin banyak terulang kali lah sama diri saya pun saya berkata seperti ya bukan berkata sama anak-anak gitu. Kemudian anaknya nanti akan membenci kedisiplinan. Ya, anaknya akan membenci kedisiplinan, mungkin akan membenci kenapa seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, anak nanti akan berubah, bisa menghargai kedisiplinan. Peraturannya tadi misalnya yang harus membersihkan meja kalau dia nyenggol, tapi coba dihukumnya lain seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Saya tidak bisa jelaskan semua, mungkin karena kita ini cukup banyak Bapak Ibu slide-nya. Nah, kemudian di atas ini ada restitusi. Pernah dengar kata restitusi? Terus terang saya baru dengar ketika saya baca modul Bapak Ibu. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang di saya tebelin gitu, nah itu yang menjadi poin-poin restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini salah satunya terlihat ketika kita memanggil anak dengan suatu kasus dan si anak tersebut menemukan solusinya. Itu berarti kita sedang merestitusi, bukan sedang menghukum. Ya. Nah, kalau menghukum, si anak tidak akan pernah menemukan solusi dari masalah itu. Kita selalu yang dah, karena kamu melanggar tadi, kamu ini, nah itu hukuman. Tapi kalau restitusi, kamu tadi melanggar apa? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Si anak menawarkan ABC. Ya udah, yang lebih baik yang mana dari ABC itu? Itu restitusi prosesnya. Nah, ini kecil-kecil ya. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu, di sini yang mau saya garis bawahi ada dua klasifikasi, identitas gagal dan identitas sukses. Ketika kita menangani sebuah kondisi anak, ini akan ada dua, yaitu identitas gagal atau identitas sukses. Kalau kita menanganinya pakai hukuman, Bapak Ibu, itu si anak akan terbangun identitas gagal. Secara otomatis dia akan merasa dirinya gagal, nggak benar itu kalau hukuman. Kalau identitas sukses, ini ada dua yang bisa menjadi pilihan kita, mau pakai konsekuensi atau pakai restitusi. Gitu. Kalau konsekuensi berarti kayak tadi itu kan, dia mencoret-coret meja misalnya. Ya bagaimana konsekuensinya? Ya udah, kamu bagaimanapun harus cari cara untuk menghapus meja coretan tersebut. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, kita panggil anaknya, kita stabilkan emosinya, kita tanyakan bagaimana dia solusi dari dia seperti apa, kita tawarkan yang lebih baik. Nah itu restitusi. Jadi tiga cara ini sebenarnya yang lebih ideal, yang harusnya dilakukan oleh setiap guru itu adalah dengan cara restitusi. Itu yang lebih baik, lebih ideal. Tapi pernah nggak Pak Nurdin melakukan semuanya? Pernah. Yang sering itu yang hukuman itu. Ya, kita nggak bisa memungkiri Bapak Ibu. Saya adalah pelaku sebenarnya di sini, hukuman. Oke, kemudian ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini
restitusi. Kemudian dia akan nantinya akan memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Tawaran ini berupa solusi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri dan lain sebagainya. Yang terpenting ketika si anak kembali dari ruangan kita setelah kita restitusi, si anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman. Bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman tanpa gunjingan-gunjingan. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas nih, ada beberapa pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini agak sedikit bimbang sebenarnya. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita biasanya kayak gini. Kita pakai helm itu untuk apa gitu? Apakah untuk menghindari razia? Apakah untuk menghindari tilang? Atau untuk keselamatan kita? Nah, kalau kita bisa berbicara keselamatan kita, berarti kita tuh sudah memiliki keyakinan gitu kan dalam diri kita bahwa yang kita lakukan itu untuk diri kita, bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk terhindar dari ketidaknyamanan atau tilang polisi. Nah, kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa kita menggunakan helm itu untuk keselamatan kita sendiri, berarti sudah memiliki keyakinan yang benar. Nah, kemudian itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pandemi kemarin? Karena untuk kesehatan kita gitu kan, dan menjaga orang lain tidak tertular. Nah, tapi kalau karena takut di razia oleh Pol PP, itu kalau nggak ada Pol PP berarti dibuka maskernya, kan kayak gitu. Nah, itu yang merupakan perbedaan keyakinan sama peraturan. Nah, ini ada lingkaran Bapak Ibu. Lingkaran ini yang pertama, lingkaran terkecil itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas yang dibuat dan disepakati bersama Bapak Ibu. Saya sudah melakukannya kemarin. Itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan itu berarti kita melakukannya dengan sadar dan motivasinya akan timbul dari dalam diri sendiri. Bagaimana saya tidak melakukannya? Orang saya yang buat peraturan itu, kan kayak gitu. Kita yang menyepakatinya. Jadi setelah lingkungan kelas itu memiliki keyakinan yang baik, dia akan menimbulkan atau membuat sebuah lingkungan yang positif. Jika kelas itu sudah memiliki atau menjadi lingkungan yang positif, maka dia akan menular ke tempat lain dan akan menjadi sebuah budaya yang positif. Di sini saya mengajak Bapak Ibu nanti wali-wali kelas bisa mungkin membuat seperti poster yang saya buat kemarin, saya share di grup WA. Itu merupakan sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang nantinya kami jalankan bersama di kelas 7 itu. Kemudian nanti kalau itu berhasil, itu akan menjadi sebuah keyakinan yang akan berdampak gitu. Nah, mereka akan secara sukarela melakukannya karena mereka yang buat, mereka yang menyepakati gitu, ya. Jadi mulai dari yang kecil dulu, lingkungannya adalah lingkungan yang kecil yaitu kelas. Dari kelas mereka akan berdampak menjadi keyakinan. Kemudian mereka akan di kelas itu akan menjadi lingkungan yang positif. Nanti dari positif itu akan menjadi lingkungan yang memiliki budaya yang positif di sekolah kita. Nah, itu harapannya. Nah, di sini ada 2 poster Bapak Ibu. Ada pertanyaan juga. Posternya yang sebelah kiri saya. Sebelah kiri itu yang warna hijau, sebelah kanan warna putih. Di poster itu ada tertulis kesepakatan kelas di dua-duanya. Cuman di sini ada pertanyaan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, dan mengapa? Mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa memilih yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa alasannya.
Ada yang mau memilih, memberikan komentar? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah coba ke sana. Sebelah Yang basic Pak, yang kiri. yang putih ya, poster putih ya. Maksudnya Bapak suruh pilih itu yang sebelah sana kan? Enggak, pilihnya yang sebelah kanan, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu, yang merupakan poster kesepakatan kelas yang benar. Nggak kelihatan ya? Yang poster hijau itu yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Nah, kalau yang sebelahnya, kesepakatan kelas yang sebelahnya, A. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan kesepakatan kelas? Yang hijau atau yang putih? Hijau. Sama-sama judulnya kesepakatan kelas, tapi yang mana yang lebih tepat menurut saya? Hijau ya. Oke. Nah, yang hijau Bapak Ibu. Yang hijau ini merupakan kesepakatan kelas yang terlalu baku Bapak Ibu. Di situ dia lebih apa namanya? Ya, baku, terlalu baku. Kesepakatan kelas yang baik itu karena judulnya kesepakatan. Kita bisa melaksanakannya itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau seperti yang poin ini kesepakatan kelas juga. Karena ada di situ menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelumnya sudah makan, itu juga sama kesepakatan. Cuman yang lebih tepat itu yang posisinya sebelah kanan, yaitu kami guru dan murid. Berarti kan kesepakatan itu terjadi antara dua belah pihak Bapak Ibu. Kalau yang hijau ini lebih ditekankan kepada murid sepertinya, ya kan? Nah, kalau yang ini kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu. Jadi itu lebih terjadi kesepakatan kayak gitu modelnya. Dan kesepakatan kelas itu nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, yang penting dijalankan, ya seperti itu. Nah, jadi yang lebih tepat yang warna putih posternya. Oke, nah ini yang kemudian ada peraturan dan keyakinan. Di kolom sebelah kiri itu ada peraturan, di sebelah kanannya ada keyakinan kelas. Di sini peraturan, kalau bunyinya peraturan kayak gini nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau peraturan seperti itu bunyinya. Tapi kalau keyakinan kelas dia kayaknya bertanggung jawablah kepada setiap yang engkau lakukan misalnya kan. Nah kayak gitu kalau keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah itu kalau keyakinan kelas itu bisa bunyinya saling menghormati. Nah jadi ada perbedaan sedikit, walaupun sebenarnya maknanya agak mepet sih ya kan. Mepet gimana gitu lah. Nah ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang penting adalah kebutuhan dasar manusia. Namanya manusia, mau guru, mau siswa, mau kita semua kan manusia ya. Ini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Manusia itu bertindak pasti ada sebab dan tujuan yang ingin dia capai, itu pasti. Nah, kebutuhan yang akan dipenuhi gitu. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ini dikelompokkan menjadi 5. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Yang paling tengah dan wajib dipenuhi itu adalah bertahan hidup, yang lingkaran kecil itu. Ini kebutuhan paling dasar yang harus pasti kita penuhi. Kalau kita diganggu orang, kita melawan nggak Bapak Ibu? Kita melakukan pembelaan nggak? Ya itu, supaya kita bisa bertahan hidup gitu kan. Kalau kita diejek, kita marah nggak Bapak Ibu?
marah lah ya kan. Berarti ada kebutuhan yang terganggu kan kayak gitu. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kasih sayang itu ternyata kebutuhan setiap manusia. Kemudian dia merasa dirinya diterima. Misalnya kayak gini nih. Saya 2019 datang ke SMP 1 Menukung ini. Kemudian guru-gurunya diemin, saya nggak nyambut, saya nggak nyapa, saya ngomong pun nggak mau. Berarti saya rasanya kurang diterima gitu kan? Tapi alhamdulillah ketika saya datang ke sini, baru saya masukkan kaki sebelah ya Pak Agnes dah. Oh benar. Padahal saya baru kenal di sini. Nama Pak Agnes itu sering disebutkan kawan-kawan di SMA, tapi pertama saya injakkan di sinilah saya bertemu dengan Pak Agnes. Kenal bahwa itu loh Bu Agnes gitu. Padahal saya adalah 3 tahun yang mendukung Bu Agnes, saya tidak tahu yang namanya Bu Agnes itu yang mana. Karena saya nggak mau cari tahu, kalau saya cari tahu nanti nyari tahunya orang. Ya, jadi rasa diterima, rasa kasih sayang itu merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, nah ini juga merupakan kebutuhan. Kemudian kebebasan, setiap orang itu pasti pengen sesuatu yang tidak terikat, gitu kan, tidak serta-merta harus selalu didikte, gitu kan. Sekali-kali dia pengen dong melakukan sesuatu itu atas kehendak dirinya. Nah, kemudian kesenangan pasti, ya setiap orang itu pengen mendapatkan sebuah kesenangan untuk kebutuhan dirinya. Jika kelima kebutuhan ini terpenuhi dengan baik Bapak Ibu, maka tidak akan ada pelanggaran sama sekali. Nah, pelanggaran atau tindakan yang di luar dari rambu itu biasanya terjadi karena salah satu atau 2 atau 3 kebutuhannya tidak terpenuhi. Mudah-mudahan kelihatannya. Yang merah Bapak Ibu, yang warna merah itu. Ini posisi pertama kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Kontrolnya adalah kita sebagai penghukum. Nah, kemudian ada posisi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Posisi kontrol kita yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, kita lihat satu-satu perbedaannya. Dari kata-kata ya, kita bisa lihat perbedaan ini dari kata yang diucapkan oleh orang tersebut. Misalnya saya ngomong kayak gini ke anak. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, gitu kan? Rasakan. Nah, berarti posisi saya pada saat berbicara itu adalah posisi saya sebagai penghukum. Nah, yang ini sebagai penghukum posisinya. Nah, kalau saya lagi ngomong kayak gini, kamu seharusnya kamu sudah tahu, Bapak lelah sekali mengatakan, misalnya kayak gini, ih kamu nih udah dikasih hati minta jantung, Bapak kecewa sama kamu. Si anak tuh kalau dapat kata-kata kayak gitu tuh dia mentalnya tuh ya aku ini salah gitu. Aku ini udah buat Bapak ini kecewa. Jadi posisinya adalah sebagai tapi nggak connect nih karena nggak diinstal drivernya. Yang ini, sorry, saya balikin lagi. Ya, nah yang ini, ketika kita melontarkan kalimat-kalimat yang memelas, kemudian kita mengungkapkan kekecewaan kita, itu berarti kita sedang memposisikan diri kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Gitu. Kamu nih dari bilang lah kemarin dengan bawa HP, nanti ibu yang kena tegur kepala sekolah, ibu kecewa sama kau nih. Kalimat itu terucap berarti kita posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, ada juga posisinya yang pertengahan, posisinya adalah posisi teman.
Ayolah lakukan demi bapak, gitu kan. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, gitu. Kalau ngomong seperti itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya. Ada lagi yang kalau dia ngomong itu dia selalu berhubungan dengan data. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, itu berarti dia sebagai orang dalam posisinya pemantau. Kalau manajer, nah ini manajer ini adalah posisi yang paling ideal, yang seharusnya kita semua berada di posisi itu. Yang seharusnya kita semua berada di posisi manajer. Ya, manajernya akan selalu berkata kayak gini. Apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati kemarin. Kemudian konsekuensinya apa jika itu tidak kita lakukan? Apa solusinya? Nah, kalau manajer dia seperti itu kalimatnya. Jadi agak mulai ini ya, agak mulai terlihat lah posisinya. Mungkin Bapak Ibu bisa memposisikan diri sendiri. Dominannya Bapak Ibu di posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya Bapak Ibu, lima-limanya saya pernah lakukan, tetapi dominan saya hanya saya yang tahu jawabannya. Ya kan? Ya, dominannya kita lebih begini, kita refleksi apa yang pernah kita lakukan, kemudian kejadiannya kapan saja, apa yang pernah kita ucapkan. Nah, ini akan kita rasa, oh saya ini ternyata di posisi, kalau saya dulu di SMA, saya mengajar, saya ambil yang dua bagian terbawah Bapak Ibu. Posisi yang paling buruk buat saya yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Saya pernah membuat anak satu kelas nangis Bapak Ibu. Ini merasa bersalah mereka tuh. Oh ya, maka kami melakukan kayak gitu. Kami pun memberatkan Pak Nurdin. Nah, dia kayak gitu tuh dia merasa bersalah, merasa apa ya? Dia kan merasa bersalah. Pernah satu kelas nangis gara-gara saya omelin sambil saya keluarkan air mata, ikut nangis ujung-ujungnya. Ini mereka itu merasa bersalah atas tindakannya. Nah, kalau menghukum jangan ditanya lagi Bapak Ibu. Saya paling keras deh sama. Kalau di SMP mungkin badan anak-anak tuh terlalu kecil. Jadi saya kalau menggunakan kekuatan saya penuh bisa melanting-melanting. Jadi waktu 2019 saya datang ke sini, saya sudah membuat komitmen dalam diri saya, mudah-mudahan saya tidak bersikap seperti saya waktu di SMA gitu. Karena mungkin ya beda yang saya hadapi. Nah, SMA mungkin agak sedikit harus dikeraskan. Nah, SMP ya kalau saya keraskan nanti pada pingsan semua. Ya, silakan dipikirkan Bapak Ibu posisinya sebagai apa nih? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, hasilnya Bapak Ibu. Nah, hasil atau dampak kepada murid kalau kita memperlakukan diri kita sebagai penghukum, itu dampak kepada murid itu akan mengulangi kesalahan hal yang sama. Murid itu akan melakukan kesalahannya lagi dan lagi. Kemudian kalau kita ngomongin anak pakai bahasa yang merendahkan diri tadi itu, yang membuat rasa bersalah itu, nanti si peserta didik itu akan merasa rendah hati. Mau ngapa-ngapain pun dipikir dulu, takut menyinggung atau membebani guru tersebut gitu. Nanti kalau aku berbuat kayak gini aku salah, nanti pandemi kena tegur lagi kalau sekolah gitu kan. Jadi dia rendah hati. Nah, kalau kita yang posisinya sebagai teman, anak ini nanti lemah Bapak Ibu, tidak mandiri, apa-apa tergantung sama kita gitu. Nah, kalau misalnya saya punya Sian misalnya, saya memposisikan diri saya sebagai kawannya Sian, nanti Siannya akan tergantung, saya nggak bayar tampang pun nggak masalah, nanti pun dibayarin nanti sama Pak Nurdin misalnya kayak gitu. Atau anda apalah nilai saya nggak baik-baik amat,
tuh Pak Nurdin pun nanti kawan saya apa sesuatu. Itu jadi dia tidak akan mandiri, lemah, ya, dia tergantung sama kawannya. Tapi kalau posisinya pemantau, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan dicapai oleh dirinya. Yang lebih baik Bapak Ibu memang sebenarnya betul, sangat ideal bahwa posisi kita semuanya, walaupun kita di sini sebagai guru, ini bukan posisi atasan jabatan, bukan ya, tapi manajer ini lebih kepada cara kita bersikap, ya. Nah, kalau yang selaku manajer ini dia pandai mengevaluasi diri nanti si anaknya itu. Oh iya, kemarin aku melanggar ini, kemudian aku udah memperbaikinya dengan seperti ini. Nah, kan alangkah baiknya aku nggak lagi seperti ini. Dia akan bisa mengevaluasi dirinya. Nah. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. Oke, ini ada pernyataan. Saya minta sebutkan nih siapa yang mengatakan. Kalau poin yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer ya? Rasa bersalah. Iya itu, pembuat rasa bersalah. Ya kalau ada yang kayak mendayu-dayu kemudian meminta balas, saya kecewa sekali dengan kamu. Harusnya kamu nggak melakukan ini. Kan udah dikasih tahu berulang-ulang kali. Saya kecewa banget. Nah, sama 9A ini. Bawa HP terus. Nanti saya berat ke kepala sekolah. Ini posisinya dia berarti sedang berada di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pembuat rasa bersalah atau penghukum? Penghukum, ya. Nah, kalau yang poin ketiga, ayolah lakukan demi ibu, bapak, gitu kan, atau bapak. Ini ke teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke ya. Jadi manajer itu selalu bertanya seperti itu. Dia apa ya? Bukan menawarkan, mengarahkan pada solusi. Nah, itu mengarahkan pada solusi. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini jelas penghukum. Oke, yang terakhir di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah metode penanganan masalah yang mana ini direkomendasikan sekali kepada semua guru. Walaupun ini sebenarnya diberikan kepada guru penggerak. Tadi kan setelah didefinisikan, maka Bapak Ibu pun tahu ini. Saya sampai komen begini Bapak Ibu ketika lagi Zoom meeting ke fasilitator, saya bilang begini, Pak, harusnya materi sekeren ini dan sedarurat ini, sepenting ini disampaikan itu 4 SKS di dalam perkuliahan. Mestinya seperti itu. Kenapa? Karena calon-calon guru harusnya tahu menangani siswa itu yang baik seperti apa. Nah, selama ini yang saya dapatkan di universitas, saya tidak pernah mendapatkan teori atau seperti ini, bahan seperti ini. Seharusnya ini didapat sebelum kami menjadi guru, sehingga ketika kami menjadi guru, kami tidak melakukan kesalahan yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang guru yang menyebabkan diingat jelek oleh muridnya. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga ada 3 sisi ya. Ada tiga sisi, yang mana sisi ini merupakan segitiga ini merupakan segitiga sama sisi. Ketika kita mendapatkan anak yang mohon maaf melakukan tindakan di luar
menyalahi aturan lah, gampangnya seperti itu. Maka hal yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitasnya, meredam dulu supaya dia tidak emosi. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Kalimat yang timbul biasanya kayak gini, dipanggil misalnya kan di hadapan Bu Maya akan bicara seperti ini. Ya udah, kita sama-sama pernah kok melakukan kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi diredam dulu emosinya dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Beberapa waktu yang lalu pernah juga kesalahan ini terjadi sama kawan yang lain. Jadi dia nggak merasa bahwa dirinya salah satu-satunya orang yang bersalah. Gitu. Agak stabil lah emosinya, ya kan? Kemudian setelah itu baru kita tindak lanjuti dengan validasi kebutuhan. Sebenarnya apa sih yang sedang kamu inginkan? Apa sih yang sedang kamu perjuangkan? Gitu. Dan sehingga kamu melakukan tindakan itu. Bu, tadi Pak saya nggak enak diolok-olok terus. Berarti dia sedang mempertahankan hidupnya gitu kan. Sedang bertahan hidup gitu. Kemudian misalnya yang tadi saya Pak di kelas nggak di ini Bu, nggak di mau masuk kelompok ini nggak dikasih, mau masuk kelompok itu nggak dikasih, mau masuk kelompok sana nggak. Akhirnya saya marah, daripada saya kayak gitu baru saya keluar. Berarti dia sedang tidak diterima oleh orang lain, berarti kebutuhan diterimanya kurang gitu kan. Maka dia lebih memilih keluar. Setiap tindakan selalu ada alasannya Bapak Ibu. Selalu 5 dasar, mau kemana pun larinya tetap 5 itu. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu kebutuhan apa yang sedang dia usahakan tadi, yang sedang dia usahakan untuk dipenuhi, maka kita arahkan kepada solusinya. Yo, sekarang kamu lihat apakah tindakan kamu tadi itu melanggar enggak dengan kesepakatan atau peraturan sekolah kita. Dia akan menyadari Bapak Ibu. Orang emosi itu nggak akan jujur, tapi kalau udah nggak emosi dia akan jujur. Iya Bu, saya sadar yang saya lakukan tadi itu keliru. Nah, kalau kamu sudah sadar bahwa kegiatan atau kelakuan kamu itu keliru, sekarang bagaimana menurut kamu untuk memperbaikinya? Gitu. Ya Pak, besok saya nggak akan kayak gitu lagi. Saya akan lebih memposisikan diri saya akan lebih menahan emosi saya gitu kan. Jadi solusinya dia nawarkan diri sendiri, dia menawarkan. Oke, kalau sudah gitu itu kan solusi yang bagus gitu kan. Nah, coba pilih salah satu yang bisa kamu lakukan segera supaya nanti nggak kejadian lagi hal yang sama kamu gitu. Nah, mungkin seperti itu. Sederhananya restitusi gitu. Sederhananya restitusi gitu. Misalnya yang tadi seperti ini slide yang barusan saya sampaikan, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati yang telah kamu langgar? Bagaimana? Ya kan? Nah, baik Bapak Ibu, ini slide kedua terakhir. Mohon maaf ya, agak panjang soalnya banyak sebenarnya nih. Kalau mau disampaikan semua, itulah berjam-jam. Tapi ini ada ringkasan disiplin positif itu apa? Secara atau yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ini ada tentang teori kontrol. Sejatinya kita nggak bisa ini Bapak Ibu, kita tuh orang hanya mampu mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu mengontrol orang lain. Kenapa mereka terlihat bisa dikontrol? Karena mereka sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sejatinya kita itu hanya bisa mengontrol diri sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak orang tua,
Orang tua ngomong, ya udah kamu kuliahnya nanti penjas ya. Padahal si anak ini pengen ada sesuatu selain penjas misalnya. Tetapi kalau ketika dia milih penjas, walaupun bertentangan dengan keinginannya, berarti dia sedang membiarkan orang tuanya mengontrol dia. Coba ditanyakan betul-betul, benar nggak kamu ingin penjas waktu itu misalnya? Atau kamu mau kuliah apa sebenarnya? Misal kalau orang tua seperti itu dengan anak. Ini karena posisi ini bisa kita terapkan di sekolah sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, anak-anak biologis kita, bisa kita terapkan di sekolah kayak gini, ya. Sejatinya itu, menurut Dr. William, ya bukan saya yang bicara. Masa ibu nggak percaya sama dokter kan? Dr. William Gibson, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini ada teori motivasi. Ya, teori motivasinya sudah tadi diberikan, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik atau eksternal internal gitu ya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan itulah yang pengen dipenuhi gitu kan, yang pengen dicapai. Tujuan itu dicapai dengan dua motivasi. Motivasi eksternal atau motivasi internal. Ketika kita sudah yakin benar dengan tindakan kita, maka itu adalah motivasi internal atau intrinsik. Nah, posisi kontrol kita itu bisa direfleksi lah sama diri sendiri. Posisi kontrol kita ini sebagai apa sekarang? Kalau saya bilang tadi, semuanya pernah saya lakukan. Saya pernah menangani anak dengan lemah lembut, memberikan solusi, mengarahkan kepada solusi sudah. Dengan terkasar sekalipun udah. Oke ya. Kemudian setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu 5, ya, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, kebebasan. Baik Bapak Ibu, ini slide terakhir. Slide terakhir, minta tolong Pak nih. Satu orang dapat 2 nilai. Dapat 2. Saya minta tolong jawab pertanyaan 1 sampai 4 ini, ya, di 2 lembar kertas itu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang kedua, apa yang saya dapatkan dalam diseminasi hari ini? Yang ketiga, bagaimana selama ini saya bertindak menangani kasus siswa dan rencana selanjutnya? Yang keempat, perasaan saya selama mengikuti sesi ini. Silakan dijawab singkat saja, dikasih inisial. Kalau Bu Agnes bagi A. Ya. Ini menjadi bahan koreksian juga, bahan refleksi saya juga gitu kan. Oh ternyata misalnya nomor 4 nih, nanti ada yang jawab perasaan saya membosankan, bosan atau boring selama mengikuti sesi ini. Berarti nanti ke depan kalau saya diseminasi lagi, metodenya saya ubah, kan kayak gitu, ya. Lagi masukkan saja. Boleh sambil ngopi Bapak Ibu. Jujur dia, jujur dia. Saya waktu baca modul 1.1 itu sambil nangis loh. Rasa ditampar sama modul itu. Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mamangkarso, Dupuri Handayani, itu salah semua, saya meleset semua dari guru yang baik itu. Meleset sekali.
bab ini, saya beranikan ngomong seperti itu. Harusnya materi sebagus ini ada di kurikulum perkuliahan. Nah, saat kita terjun itu kita nggak salah langkah. Ini dapatnya setelah kita bertahun-tahun menjadi guru gitu. Setelah terlalu banyak dosa yang kita lakukan, kita baru sadar. Refleksi itu berkata-kata pada diri sendiri, perasaan diri sendiri, nggak bisa dicontoh. Si benar-benar Pak Den, ya? Aku mau nanya Pak. Nggak boleh panjang-panjang. Boleh kata aja ya. Para saya kata yakin. Yang nomor 1, nomor 2, ketiga. Terserah Bapak Ibu. Pikirannya mungkin yang tadinya seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Hal baru. Udah habis waktu. Udah habis. Bukan. Oke, baik Bapak Ibu. Sebagai penutup, nanti yang lain yang belum mengumpulkan refleksinya, saya tunggu salah. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu menyempatkan waktu, kemudian tenaga, pikiran. Duduk itu menghabiskan energi juga Bapak Ibu. Duduk seharian itu lebih capek daripada nyangkul seharian menurut saya. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, kemudian waktu dan tenaga beserta pikirannya. Yang saya sampaikan ini merupakan sebuah informasi baru buat saya yang memang harus ditularkan, yang harus disampaikan kepada kawan-kawan di sekolah, supaya mungkin paradigma yang lama bisa sedikit bergeser, gitu kan? Bisa sedikit bergeser sehingga ya dunia ini terus berkembang Bapak Ibu. Dunia ini terus berkembang, kita tidak akan jalan di tempat. Ya. Tidak boleh jalan di tempat. Kasih inisial aja inisial. Kami tidak pakai inisial. Langsung. Nah, silakan. Mau inisial, mau nama, saya sudah kenal semua sebenarnya tulisannya. Hari ini kayaknya belum argumennya dari saya. Gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di terakhir ini saya minta satu orang dari Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan dari kegiatan kita hari ini. Mungkin Ibu Uning minta kesediaan waktunya. Ya, saya minta apakah apa yang selama ini, atau bisa boleh menjawab dari refleksi juga boleh. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mau bersyukur kepada Pak Nurdin. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena saya sependapat bahwa materi pada hari ini itu sangat krusial dan memang harus disampaikan pada saat kuliah mestinya. Ya, terima kasih pada Pak Nurdin telah sharing. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Pertama, saya baru mendapatkan hal baru bahwa setiap siswa itu ketika melanggar ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Dulunya saya berpikir memang iya, setiap siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Ternyata ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian boleh saya ikut catatan ya Pak? Kemudian yang kedua, hukuman dan hadiah tidak bijak dilakukan untuk menangani anak. Itu terkait yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang saya dapatkan dalam diseminasi hari ini? Pertama, saya sangat tersentuh dan tertegur sekali, atau seperti bahasa Pak Nurdin tadi, tertampar. Ya, banyak hal, padahal baru 1 tahun ya saya menjadi seorang guru. Banyak hal dalam saya menangani anak, tapi ternyata keliru. Dan jujur dari hati saya yang paling dalam,
sekarang saya mendapatkan materi ini. Begitu. Kemudian yang kedua, saya sedikit diberi pencerahan terkait kebutuhan anak dan juga bagaimana cara menanganinya. Lanjut ketiga, bagaimana selama ini saya bertindak menangani kasus siswa dan rencana saya selanjutnya. Jujur, selama ini saya banyak sekali melakukan hukuman. Itu yang saya lakukan. Dan cita-cita saya dan mohon doakan saya Bapak Ibu guru, mari kita sama-sama kerjasama. Saya mau menjadi di posisi manajer. Amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama kerjasama karena hal ini bisa kita tangani bersama. Percuma kalau hanya 1-2 Bapak Ibu guru yang menerapkan ini. Kita perlu bekerja sama. Memang hal itu bukan hal yang mudah, tapi tidak ada yang mustahil apabila kita saling kerjasama bahu-membahu. Ya. Kemudian yang keempat, perasaan saya selama mengikuti sesi ini. Perasaan saya jujur, saya sangat-sangat bersyukur walaupun waktunya tidak banyak untuk mendengarkan sesi ini, tapi hasilnya sangat-sangat luar biasa. Materinya sangat-sangat penting. Dari sini kita bisa merefleksikan bagaimana dan apa yang telah kita lakukan untuk menangani siswa. Harapan saya pribadi, semoga saya dan Bapak Ibu guru yang luar biasa ini, yang luar biasa hebat, saling bahu-membahu untuk menangani rumah tangga SMP Negeri 1 Mendukung dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Demikian dari saya. Selamat pagi. Oke, terima kasih Ibu Uning. Jadi begitulah refleksi ya. Mungkin ini baru ungkapan yang disampaikan secara lisan. Yang tidak disampaikan secara lisan itu pasti lebih banyak. Ya, lebih banyak. Mau nangis tapi malu, mau malu tapi udah terlanjur netes. Ya, begitulah perasaan saya juga sama saat waktu mengikuti yang modul 1.1 tentang pendahuluan guru gerak. Penutup, mungkin nanti ada 1 atau 2 wali kelas yang bisa membuat kesepakatan kelas. Silakan nanti yang membuat mungkin di minggu ini, entah hari Rabu sampai Sabtu, silakan yang mau membuat kesepakatan kelas nanti bisa meminta stick note sama saya. Catat, ayo kita sepakati kelas kita mau jadi seperti apa, gitu kan? Apakah kelas kita mau selalu bersih? Berarti kita harus bersama menjaga kebersihan kelas. Kesepakatan kelas tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa dijalankan. Nanti kalau kesepakatan kelas itu bisa diterapkan di semua kelas, Bapak Ibu, nanti kelas itu akan menjadi kelas yang berkeyakinan dan menerapkan budaya positif. Kalau kelas sudah berbudaya positif, 6 kelas, mereka keluar dari kelas, mereka akan menularkannya semua di luar. Kalau mereka sudah bisa menularkan berbudaya positif di luar, ya tidak menutup kemungkinan itu akan ditularkan di luar. Cita-cita ini sangat tinggi Bapak Ibu, kedengarannya sangat enak, tetapi mencapainya akan perlu banyak perjuangan. Tidak akan seperti kita semudah memberikan itu telapak tangan. Kalau kita nggak berubah, nah, kita akan selalu berada pada posisi nyaman. Kalau kita selalu berada di posisi nyaman, artinya kita nggak ada sesuatu yang berubah. Tuh, udah PW banget, bukan rebahan, terus nggak akan ada sesuatu yang berubah. Tuh, kemudian kalimat terakhir, Bapak Ibu, sekolah atau pendidikan ini merupakan sebuah tempat persemaian benih-benih. Ya, merupakan sebuah tempat persemaian benih-benih. Benih dengan bibit, benih dengan kualitas jelek, Bapak Ibu, itu akan masih bisa tumbuh ketika lahannya baik.
benih dengan kualitas super sekalipun akan sulit tumbuh dengan optimal kalau lahannya tidak mendukung. Nah, jangan sampai kita sebagai si penyiap lahan, kita nggak menyiapkan lahan kita dengan baik, sehingga banyak bibit yang harusnya tumbuh optimal tetapi malahan tidak tumbuh dengan baik. Itu mungkin terakhir dari saya. Sekali lagi terima kasih waktu dan kesempatannya di diseminasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.